Assalamualaikum Bu Dika, Waalaikumsalam Bu Era. gimana kabarnya Bu Dika hari ini? Alhamdulillah Bu Era, hari ini kabar saya baik. Iya, tadi Bu Dika WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol. Iya nih Bu Era, saya butuh teman buat bercerita. Iya Bu, oke kita ngobrol tapi mungkin nggak terlalu lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Eh, apa sih yang mau dibicarakan Bu Dika? Terima kasih Bu Era. Jadi begini Bu Era, saat pembelajaran di kelas, saya merasa kalau murid-murid saya itu kurang antusias dalam proses pembelajaran. Selain itu, murid-murid yang mampu menyelesaikan tugas juga hanya 60%. Itu juga ada di pelajaran matematika yang sedang saya Oh, alami. jadi Bu Dika saat ini mengalami kesulitan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Dika ya. Kalau nggak salah Bu Dika kelas 3 kan ya Bu? Iya betul Bu Era, saya kelas 3. Oke Bu Dika, karena waktu kita ngobrolnya pendek, Bu Dika mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan hari ini? Saya mengharapkan pemecahan masalah atas permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Bu Era. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Dika ya supaya murid-murid Bu Dika itu bisa lebih bersemangat dan antusias dalam pelajaran matematika? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, tidak monoton, kemudian tidak membosankan dan tidak mencekam. Apalagi pelajaran matematika kan pelajaran yang tergolong sulit ya Bu bagi anak-anak pada saat ini. Iya, benar. Jadi gitu ya Bu Dika ya. Baik Bu Dika, menurut Bu Dika nih, anak-anak yang antusias itu yang bagaimana sih? Menurut saya anak-anak yang antusias itu anak-anak yang menyambut pelajaran dengan bersemangat, kemudian menyukai pembelajaran tersebut dan hasil belajarnya itu nilainya di atas 60 dan Hmm, hasil belajar anak-anak di kelas itu merata. hmm. Jadi anak-anak bisa antusias baik dalam mendengarkan materi maupun mengerjakan tugasnya. Itu hasil akhir yang idealnya seperti itu ya Bu Dika ya? Iya Bu, betul begitulah kira-kira idealnya. Iya. Baik, kalau misalnya nih saya mau tanya, anak-anak itu kalau misalnya kita bilang poin levelnya 10 ya, terus anak-anak yang tidak antusias, nggak ada antusiasnya sama sekali, dia ada di level 1. Menurut Budika, anak-anak di kelas Budika itu ada di level berapa, Bu? Kalau saya amati beragam sekali ya Bu, murid-murid saya ini di kelas 3 ini antusias belajarnya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum ada semangatnya dalam mengerjakan tugas. Kemudian lalu ada yang di level 5. Menurut saya merespon pertanyaan yang saya ajukan, tapi kalau di rata-rata sih menurut saya di poin 6 dari idealnya. Oh, oke. Jadi menurut Budika, murid-murid Budika ini ada di level 6 untuk antusias belajar. Ada kemungkinan nggak sih Budika murid-murid tersebut berada di level 10? Bisa Bu Era, dengan hasil akhir mereka dapat lebih antusias dalam proses belajar maupun ketika mengerjakan tugas. Jadi sehingga hasil dari mengerjakan tugasnya pun dengan nilai yang baik. Berarti murid-murid paham. Nah, kalau misalnya mereka sudah paham, mungkin mereka bisa berada di level 10 Bu Era. Hmm, jadi menurut Budika, apa yang bisa Budika lakukan untuk membantu murid-murid Budika bisa ada di level 10 itu?
Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Era, apa yang saya lakukan ya supaya murid-murid itu bisa antusias dalam belajar. Saya ada beberapa ide sih Bu Era. Oh, ada idenya ya Bu ya? Apa aja itu Bu Dika idenya? Menurut saya pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Kemudian murid itu diberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan mengajar matematika dengan kegembiraan sehingga tidak menegangkan. Saya juga bisa menggunakan buku teks yang sudah saya bagikan ke anak-anak, Bu. Wah, bagus itu Bu Dika. Media apa nanti yang bisa diterapkan Bu? Saya pikir banyak ya Bu ya, seperti video dari YouTube, kemudian benda-benda di lingkungan sekitar yang sesuai dengan materi ajar dan alat peraga matematika. Oke, bagus itu Bu Dika, keren sekali. Terus menurut Bu Dika, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Dika ini? Menurut saya ukuran keberhasilannya itu anak-anak itu antusias dalam pembelajaran matematika dan terlebih penting lagi mereka menyukai pembelajaran tersebut. Intinya itu sih Bu, saya ingin mereka itu menyukai pada pelajarannya terlebih dahulu sehingga pada saat menjelaskan materi tentunya kalau mereka sudah menyukai tentu mudah masuk ya Bu ke Iya, dalam pemahaman mereka. Kalau di iya. awal mereka saja sudah tidak menyukai pelajarannya, susah kita untuk mau mengajarkan dalam cara apapun. Betul banget itu Bu Dika. Terus Bu Dika, menurut Bu Dika, ada kendala nggak sih dari rencana aksi nyata yang mau diterapkan ini? Kendalanya di ini ya Bu ya, Adi ya. Mungkin yang akan saya lakukan awalnya nanti saya akan merancang dulu apa pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti di video YouTube, kemudian di lingkungan sekitar dan alat peraga matematika. Nah, kendalanya itu di alat peraga ini, Bu, karena alat peraganya ini mungkin sarana dan prasarana di sekolah ini memang belum memadai. Kemudian mungkin solusinya itu rencana aksi nyata yang akan saya lakukan itu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Sebelumnya saya akan menjelaskan perlahan dan mengingatkan mereka kembali pada pembelajaran. Kemudian saya meletakkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga murid senang mengerjakan tugasnya. Misalnya saya akan menyebarkan soal-soal latihan di beberapa tempat dan mereka dan meminta mereka untuk menemukannya. Jadi lebih keluar kelas mungkin nanti ya Bu. Iya. Nah, dengan demikian mereka akan melakukan pembelajaran sambil bermain. Di akhir pembelajaran saya akan meminta murid untuk menuliskan perasaannya setelah belajar matematika untuk bahan refleksi saya. Wih, Masya Allah. Keren banget ya tuh Bu Dika ya. Jadi gambaran dari aksinya itu udah luar biasa banget. Terus menurut Bu Dika perlu berapa lama itu waktu untuk menyiapkan media-media yang tadi itu yang ada yang di outdoor-nya, menyiapkan video-videonya dan lain-lain. Terus ada nggak sih solusi dari kendala itu? Kira-kira saya butuh waktu 2 hari deh Bu untuk buat media yang variatif dan inovatif. Kemudian saya membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar. Saya akan memulai menjalankan Merdeka Belajar yang seperti pernah saya pelajari di awal CGP, berkiblat dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga akan berusaha membuat murid-murid saya senang saat pembelajaran matematika.
Jadi Bu Dika tadi kan sudah dijelaskan. Nah, terus saya mau tanya nih, ada nggak sih seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Dika untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Iya Bu Era, saya bisa dibantu Hmm. dengan rekan sejawat saya dalam mempersiapkan pembelajaran ini. Oke, Guru kelas kira-kira 3B. oh iya, rekan paralel ya, Bu Dika ya. Iya, Hmm, terus kira-kira nih kapan Bu Dika mau menerapkannya di dalam kelas? insya Allah kebetulan hari Sabtu itu ada pelajaran matematika Ibu. Hmm, Insya Allah sudah saya terapkan nanti di hari Sabtu karena kan saya butuh 2 hari untuk penyelesaian RPP dan media pembelajarannya. Insya Allah saya mulai hari ini dan hari Sabtu sudah saya terapkan di kelas. oke ya, baik Bu Dika. Kita review dulu ya sebentar hasil diskusi kita kali ini. Apa sih yang bisa Bu Dika dapat dalam sesi perbincangan kita pada siang ini? Iya Bu, tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Era tentang masalah Hmm, murid-murid saya ini. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk menyelesaikannya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan teman paralel saya. Saya merasa lebih semangat ya Bu. Alhamdulillah keren banget deh Bu Dika. Kalau gitu nanti kan Bu Dika insya Allah penerapannya hari Sabtu ya. Nanti ketika pertemuan selanjutnya saya mau dengar lagi ya cerita menarik dari Bu Dika terkait pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan antusias belajar siswa ini. Boleh-boleh Bu Era. Terima kasih ya Bu Dika. Sampai ketemu minggu depan dan saya tunggu cerita menariknya. Dan jangan lupa kita bisa saling support, bisa dihubungi kapan aja. Iya, terima kasih loh ini Bu Era atas waktunya. Sama-sama Bu Dika. Oke Bu Dika, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.